I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syaidah Tina Hayati dengan NIM P0713112308 sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada sore hari ini. Dan saya bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sita Rabiana sebagai pemateri pertama dengan NIM P0713112304 dan rekan saya. Saya Suci Nuriski dengan pemateri kedua dengan NIM P0713112307. Saya Siti Supriya Maulida Hapsari sebagai materi ketiga dengan NIM P0713112307. Saya Kedua Gita sebagai pemateri keempat dengan NIM P0113112307. Saya Sri Karyani dengan pemateri kelima dengan NIM P0713112307. Oke, baik, di sini kami memiliki sebuah penugasan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu dengan mendari Pancasila menjadi sistem etika dengan pembahasan inti yaitu mewawancarai salah satu narasumber dari beberapa narasumber yang ada di lingkungan sekitar. Untuk itu, kami akan mempresentasikan kembali beberapa dari responden tersebut. Jangan lupa Selamat menyaksikan. jangan lupa untuk tanya-tanya. Ya. Untuk itu, selamat menyaksikan video. Udah. Untuk itu, selamat menyaksikan video presentasi kami. Tolong jeleknya. Untuk itu, selamat menyaksikan video presentasi. Baiknya sama aja. Untuk itu, selamat menyaksikan video presentasi kami. Bye. Hai, perkenalkan nama saya Syaidah Tina Hayati sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Dan pembahasan materi kami adalah yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil jawaban dari narasumber yang telah kita wawancarai berdasarkan materi yang telah diberikan. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang dari pembahasan materi kali ini, yakni Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila menjadi sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila menjadi sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan masalah yang telah kami diskusikan adalah 5. Seberapa penting Pancasila menjadi sistem etika? Yang kedua, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Yang ketiga, mengapa sistem etika sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan yang terakhir adalah apa yang menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Baik, untuk pertanyaan pertama dan jawaban dari beberapa narasumber akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sita Rabiana. Baik, di sini saya Sita Rabiana sebagai pemateri pertama dengan pertanyaan, menurut Anda seberapa penting Pancasila sebagai sistem etika? Jawaban dari responden 1 yaitu sistem etika dalam Pancasila sangat penting karena tanpa adanya perilaku dan tidak ada etika, mungkin kehidupan kita akan hancur. Kita tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian, jawaban dari responden 2 itu sangat penting karena butir-butir dalam sila Pancasila sangat penting, sangat jelas menjelaskan bagaimana cara kita beretika. Kemudian jawaban dari responden 3 itu sangat penting karena Pancasila itu termasuk
dasar negara sebagai ideologi bangsa. Jadi, ketika seseorang beretika harus berlandaskan Pancasila. Kemudian jawaban dari responden keempat, Pancasila sangat penting sebagai sistem etika karena Pancasila mengatur segala yang ada di Indonesia dan juga sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan pertama dari beberapa jawaban responden. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila di dalam sistem etika sangat penting karena Pancasila mengatur segala yang ada termasuk dasar negara ideologi bangsa. Karena tanpa adanya perilaku dan etika, kehidupan tidak akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syeda Fitriati dari jurusan Gizi, dan di sebelah saya ini Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku wawancara akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Kak Era. Baik Kak Era, bisa dimulai kan pertanyaannya? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Kakak seberapa penting sih Pancasila dalam suatu etika? Dalam sistem etika ini tanpa ada perilaku atau tidak ada etika dalam kehidupan kita nggak akan bisa berbicara dengan baik. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurasih. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Anda seberapa penting Pancasila sebagai sistem etika? Menurut saya, seberapa penting Pancasila sebagai pedoman atau sistem etika? Menurut saya karena butir-butir dalam sila-sila Pancasila itu sudah sangat jelas dalam menjelaskan bagaimana cara kita beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Rabiana dari kelas 1B dengan NIM D0713112304. Di sini saya akan mewawancarai Kak Devia. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Fitri Sila. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, kelas A, kuliah di Poltekkes Kemenkes Manado. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Anda, seberapa penting Pancasila sebagai sistem etika? Menurut saya pribadi, Pancasila itu sangat penting dalam sistem beretika karena Pancasila itu termasuk dasar negara sebagai ideologi bangsa. Jadi, ketika seorang beretika harus berlandaskan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Noreski. Saya dari Poltekkes Mataram. Di sini saya bersama narasumber saya, Heru Saprianto. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, seberapa penting Pancasila sebagai sistem etika? Menurut saya, Pancasila itu sangat penting sebagai sistem etika karena Pancasila itu mengatur yang segala yang ada di Indonesia termasuk etika kita. Pancasila juga merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi negara Indonesia maupun rakyat-rakyatnya. Jika tidak ada Pancasila, maka ibarat rumah yang tidak ada fondasi akan mudah tergoyahkan ketika ada gempa. Itulah ibarat Pancasila, itulah ibarat suatu negara jika tidak ada Pancasila termasuk Indonesia. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua beserta jawaban dari beberapa narasumber akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Suci Nurrizky. Jadi, hasil wawancara yang kami lakukan kepada mahasiswa terdapat beberapa jawaban, di mana dari soal yang nomor 2, di mana soalnya bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Jadi jawaban dari narasumber yang pertama yaitu Putri Naurasida, jawabannya yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks. Selanjutnya jawaban dari narasumber yang kedua yaitu Heru Saprianto, di mana jawabannya adalah untuk menerapkan Pancasila pada generasi muda, yaitu seperti rajin belajar, kerja bakti, ikut dalam kegiatan sosial, tolong-menolong, dan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya,
pertanyaan dari narasumber yang ketiga yaitu cara menerapkan Pancasila kepada generasi muda itu lebih baik menanamkan sikap rasa tinggi toleransi terhadap perbedaan yang ada di negara Indonesia. Baik, yang terakhir dari narasumbernya yaitu Ripi Hari Suroya, di mana jawaban narasumber tersebut yaitu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini adalah dengan tidak mudah terpengaruh dengan berita hoaks, dengan menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan kedua dari jawaban beberapa responden. Dapat disimpulkan bahwa cara kita menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila adalah dengan menanamkan rasa sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama, ikut dalam kegiatan sosial, saling menghargai dan tolong-menolong. Menurut kakak, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Itu sebenarnya toleransi ada toleransi di dalam diri kita supaya kita kompetitif dengan pun paham dan juga dan kita saling menghargai sesama. Pada generasi muda yaitu dengan cara lebih menanamkan sikap rasa nasionalisme dan juga lebih menanamkan sikap tinggi toleransi terhadap perbedaan yang ada di negara Indonesia. Untuk menerapkan nilai Pancasila pada generasi muda ini tentu sangat banyak. Contohnya yang pertama, rajin-rajin belajar, kerja bakti, ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, saling tolong-menolong, toleransi antar umat beragama. Dan untuk pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sri Haryani. Baik, saya akan membaca jawaban 3 daripada narasumber. Jawaban dari narasumber pertama sangat penting karena tanpa etika kehidupan tidak berjalan dengan lancar, tidak bisa damai dan hidup rukun. Jawaban dari responden kedua sangat penting karena ketika seseorang tidak memiliki etika maka negara itu akan bebas atau tidak mampu menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawaban dari responden 3, sistem etika dalam Pancasila sangat penting karena ketika tidak ada etika dalam kehidupan kita maka kehidupan kita tidak akan baik dan tidak tertata dengan rapi karena tidak ada norma-norma atau aturan. Baik, responden yang terakhir atau responden keempat, ketika etika mengatur segala hal termasuk sikap kita terhadap pembangunan negara, kepada orang tua, dan teman-teman sebaya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan 3 dari para narasumber. Jadi, dapat disimpulkan etika sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tanpa adanya etika, kehidupan tidak akan tertata dengan baik dan tidak lancar, sehingga negara akan bebas dan tidak bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa etika itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sama kayaknya yang nomor 1. Jawabannya sama. Kenapa penting? Karena memang itu tanpa etika kita nggak bisa kehidupan kita nggak akan terjadi nggak bisa Kayaknya gitu kita nggak bisa hidup lancar lah gitu, nggak bisa damai hidup kita ya. Oke. Nggak mungkin juga kalau kita nggak punya etika nggak bakalan ada sikap. Kalau seseorang tidak memiliki etika, negara itu akan bebas, otomatis dia tidak akan makmur dan sistem pemerintahannya juga tidak berjalan dengan lancar. Kehidupannya itu tidak akan baik gitu, tidak akan tertata dengan rapi. Karena kalau tidak ada norma-norma, kalau tidak ada aturan-aturan dalam kehidupan, mungkin orang akan semena-mena terhadap kehidupannya sendiri. Karena menurut saya etika itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
karena etika itu mengatur segala hal, termasuk sikap kita terhadap perubahan dunia, sikap kita terhadap negara, terus sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada teman-teman yang sebaya dan sebagainya. Apa sih yang menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Tantangannya yang pasti itu pasti merubah tatanan hidup negara. Misalkan pergaulan bebas, kan sekarang itu anak muda itu pergaulannya bebas banget, terus kayak waktu itu yang buat Pancasila Mungkin tantangan Pancasila di sini untuk munculnya era reformasi, bukan sih reformasi, era globalisasi gitu, di mana anak-anak muda memiliki etika yang sangat berbeda dengan orang-orang tua yang sebelumnya. Yang saya ketahui ada 3 tantangan Pancasila dalam beretika, yaitu 1. Berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Dan yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Tantangan Pancasila itu ada 2, yang pertama dari kalangan anak muda dan kalangan orang tua. Yang dari kalangan anak muda itu seperti sekarang ini, yaitu maraknya peredaran narkoba, itu bisa menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia. Dengan narkoba ini bisa membuat segala hal menjadi hancur, seperti masa depan, cita-cita, keinginan dan sebagainya. Sedangkan untuk kalangan orang tua ini, tantangan Pancasila, tantangan terbesar ini adalah maraknya korupsi di kalangan pejabat seperti sekarang. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan 4 dari para narasumber. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tantangan dalam suatu sistem etika dalam Pancasila adalah maraknya pergaulan bebas pada generasi muda seperti minum alkohol, narkoba, serta korupsi di kalangan pejabat yang dimana akan berbahaya dalam kehidupan sosial di kalangan masyarakat. Nah, tibalah kita kepada kesimpulan akhir yang dimana keseluruhan dari presentasi yang telah kami jelaskan, yakni dapat kami simpulkan bahwa sistem etika di dalam Pancasila sangatlah penting karena salah satu dasar yang diterapkan di dalam Pancasila. Untuk itu, kita harus menerapkan rasa toleransi yang tinggi dan etika yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya etika, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk itu, kita harus mendalami dan memahami apa itu pentingnya Pancasila menjadi sistika. Baik, itu dia video presentasi yang telah kami jelaskan satu persatu. Kesan kami dari kelompok 6, semoga video presentasi yang telah kami jelaskan dapat menjadi pembelajaran bagi audiens yang